Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam satu hari yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda? Menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah SAW, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca banyak koreksi.
Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 Hari Bersama Ramadan Bertajwid Online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam
mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam satu hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh Ayah Bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini Ayah Bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana Ayah Bunda? Menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua? Cek, 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 cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fihi al-Qur'an hudal linnas ubayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalatihi wa adal amanah wa kasyafahu Allahu bihi ummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yaqin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmat karunia hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan subuh yang berbahagia kali ini kita bisa kembali berkumpul, bertilawah, bersilaturahmi bersama, dan tentu ini merupakan hal yang sangat-sangat baik sekali menimbang kita berada pada bulan suci Ramadan yang tentu penuh dengan berkah ini. Di mana memang setiap amalan yang kecil dilipat gandakan. Setiap amalan yang sunnah ternyata ganjarannya menjadi amalan-amalan pahala yang wajib. Dan ini perlu kita manfaatkan untuk menambah pundi-pundi pahala dan untuk menghapus dosa-dosa. Sehingga ketika Ramadan ini selesai, kita mendapatkan predikat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yakni la'allakum tattaqun, predikat takwa. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, mohon diabsen kembali ya, dari mana nih, dari kota mana saja yang hadir, silahkan tulis di kolom komentar. Masya Allah, ada dari Wonosobo, dari Wonogiri, kemudian juga Tangerang sudah hadir, Brebes juga hadir. Ya, di mana lagi? Bukit Tinggi, Masya Allah sudah hadir. Pandeglang, Pontianak, Goa, Banjar, Takalar, Madiun, Depok, Cirebon, Ciamis, Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, keren sekali. Salam hormat dari kami untuk Bapak Ibu yang dimanapun Bapak Ibu berada. Baik, seperti biasa pada subuh kali ini kita berada pada area One Day One Tartil, ya, dimana memang hari kemarin bersama saya juga, dan kita terakhir di surat Ali Imran ayat terakhir ya, ayat 200, dan kita akan melanjutkan kembali kepada surat selanjutnya ya. Oke, surat selanjutnya yakni surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat halaman ke-77 di juz keempat ya. Silahkan Bapak Ibu boleh dibuka dulu mushafnya dan saya akan share screen di sini. Nah, ini dia. Ya, baik. Ya, sambil menunggu saudara-saudara kita yang masih melaksanakan sholat subuh ya, sebab subuhnya kalau di Bandung itu kurang lebih azannya itu jam 4:37 ya, 37. Nah, sehingga baru selesai di masjid itu pukul 5 lebih kurang lebih ya. Ya, baik, kita lanjutkan ke surat An-Nisa ya. Di An-Nisa, kalau Bapak Ibu sudah siap, yuk kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيما وكسوهم Fiha Ustadz. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Tip, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, ya kita baru sampai ayat 6 di Quran Surat An-Nisa. Silahkan dibuka mushafnya atau mengikuti layar yang sudah kami sediakan. Lalu bagi yang baru bergabung, silahkan tulis di kolom komentar dari mana kota asalnya ya. Oke, kita akan lanjut ke ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. Kismata ulu, Ustaz. Mata ulu. Kismata ulu. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما
السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Ya, taib. Sebelum dilanjutkan, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada ibu bapak yang baru bergabung. Silahkan di absen dari kota mana saja dan kita baru sampai ayat 11 di Quran surat An-Nisa ya. Taib, ada pertanyaan pada kalimat falaha nisf. Nah, cara membaca atau ada yang tahu nama daripada nama daripada hukum di sini, lalu kemudian bagaimana cara membacanya? Apakah misalnya fa-nya hilang atau nisf sodnya dihilangkan, fa-nya dibaca atau harus dibaca keduanya? Silahkan ditulis di kolom komentar dan apa ini namanya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon Bapak Ibu jangan bocor mikrofonnya ya. Oke, kita lanjutkan ayat ke-12. Ya, baik. Ayat 12. Walakum nisfu ma tarak ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد
بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب muhin. Ahlan wa sahlan kepada semua yang baru bergabung. Silakan tulis di kolom komentar dari mana kota asalnya ya. Baik, sebentar. Kita baru sampai ayat 14 ya, kita baru sampai ayat 14 pada Quran surat An-Nisa ya. Oke, kita akan lanjut dulu. Nah, ini dia di halaman 80 Bapak Ibu ya. Oke.
Kita lanjutkan. Mikrofonnya mohon untuk dikondisikan lagi ya. Ya, baik. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموتى. Mautu Ustaz. Afwan. Mautu. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك
لأعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم Ibukumul. في وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم Ustaz. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya syukron yang tadi sudah mengingatkan, ya. Alhamdulillah tadi di awal-awal perhatikan ada pertanyaan ya yang dimana mana tadi itu ya. Nah ini dia, ya. Oke. Yang pertama ya, nama daripada ini adalah iltiqa sakinain. Ya, atau bisa juga disebut dengan pertemuan dua huruf sukun. Maka ketika adanya pertemuan dua huruf sukun, mana Ustadz sukunnya? Nah, ini fa-nya disukunkan karena waqaf. Ya. Fa-nya disukunkan karena adanya waqaf. Maka dari itu ya tidak boleh Bapak Ibu membaca misalnya anis, fa-nya hilang. Atau misalnya anis langsung ke fa misalnya anif, ya itu juga kurang tepat, ya. Nah idealnya duanya dibaca, shad yang sukun tetap harus dibaca, fa yang disukunkan pun juga harus tetap dibaca, dan setiap huruf mempunyai sifatnya. Kebetulan shad dan fa ini dia keduanya mengalir nafas, kemudian juga mengalir suara. Ya, apalagi kalau shad ini
nis. Nah, kebanyakan menjadi sin bunyinya, tidak nils, nils. Nah, tidak nils, tidak ditebalkan. Ya, awas juga hati-hati ketika huruf shad ini disukunkan, ya, atau ada huruf shad sukun, maka perbedaan antara bunyi shad dan sin itu sangat tipis sekali. Terutama ketika dia sukun, ketika dia kasrah, lalu kemudian dia dhammah. Ya, antara si itu sin dengan si. Nah, itu shad, ya. Nah, lalu bagaimana dengan kalimat an-nisf? Nah, kalimat an-nisf ini, ya, nils naik, nils, ya, nils langsung keluarkan pada cukup, ya. Fa ketika sukun, seperti itu, ya, bunyinya. Nils, oke. Nils. Nah, jadi keduanya ada. Apalagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalimat iltiqa sakinain ini, ya, atau dua huruf sukun yang bertemu ini banyak sekali. Ya, contoh seperti misalnya kalau dalam Quran surah juz 30 misalnya seperti wal fajr. Nah, itu, ya. Wal fajr. Nah, kebanyakan malah menjadi qalqalah Bapak Ibu, ya. Wal fajr. Wal fajr. Ya, seperti itu. Harusnya wal fajr. Ada ro-nya. Kadang nisf. Kadang nisf. Ya, tidak usah memaksakan. Ya, tidak usah memaksakan nisf. Jadi ada jadi ada e-nya, ya, kepada huruf shad-nya. Cukup an-nisf. 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 Ya, fa-nya masuk setelah shad, an-nisf. Itu dia, bagus. Ya, bagus sekali. Itu tidak boleh dihilangkan. Lalu kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, kebanyakan jadi qalqalah, ya. Qadr. Harusnya ada ro-nya. Qadar kan malam Lailatul Qadar tuh. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Lailatul qadr. Seperti itu, ya. Nah, itu namanya pertemuan dua huruf sukun iltiqa sakinain, yang kenapa harus dikasih not atau harus diingatkan kembali, karena, ya, masih banyak yang keliru ketika membaca iltiqa sakinain ini. Padahal di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali, apalagi ketika tempat-tempat berhenti. Nah, terutama kalimat yang paling susah itu, ya, biasanya di kelas talaki itu kalimat fil ard. Fil ard. Ya. Fil ard. Ro-nya. Betul. Kenapa wal ard agak susah? Karena yang pertama Karena yang pertama wal ardi itu apa? Ro-nya harus tebal. Ya, betul. Ya, harus tebal. Ro-nya fil Lalu kemudian dodnya harus, ya, betul sekali. Dodnya harus diambil juga, Bapak Ibu semuanya, ya. Dodnya harus diambil juga, sedangkan dodnya pun juga ikut tebal. Dan fil ini banyak, Bapak Ibu, di Al-Quran. Nah, terutama ketika banyaknya tempat berhenti. Fil ya, fil ada, ya, harusnya memang
ada aliran, lalu kemudian istiqolahnya tidak boleh hilang. Fil langsung fil Nah, ketika ro-nya sudah tertuntaskan, fil baru ke huruf nya seperti itu ya. Dan semuanya, pokoknya semuanya ketika bertemu ada huruf mati bertemu dengan huruf yang dimatikan karena waqaf, maka iltiqa sakinain itu harus dibaca kedua hurufnya, tidak boleh hanya dibaca yang depannya saja ya. Nah, bagaimana kalau sulit? Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu meskipun kesulitan dalam latihan, tapi Bapak Ibu tetap mendapatkan pahala 2. Ya. Karena syarat mendapatkan pahala 2 tersebut, ya, itu kan membaca Al-Quran itu kan satu huruf satu kebaikan, ya betul. Kemudian juga ketika membacanya terbata-bata, maka pahalanya Allah lipat gandakan menjadi 2 pahala. Dan 2 pahala itu berarti 20 kebaikan di sisi Allah. Syaratnya untuk siapa? Syaratnya untuk orang-orang yang belajar. Catat ini baik-baik. Ya. Jadi, dalam proses belajar itu, Bapak Ibu mendapatkan syarat keuntungan daripada suatu pahala. Karena pahala itu, Bapak Ibu akan mendapatkan ketika sudah mendapati ilmunya. Ya. Nah, mau mendapatkan pahala apa kalau tidak tahu ilmunya? Ya. Semuanya Bapak Ibu. Ya, contoh seperti sholat. Sholat itu berpahala ketika kita mengetahui ilmunya. Tapi ketika kita tidak mengetahui ilmunya, bahkan bisa menjadi haram satu sholat itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena gerakannya bisa jadi salah. Bacaannya bisa jadi salah. Rokaatnya bisa jadi salah. Dikarenakan tidak tahu ilmunya. Oke. Nah, semua cabang ilmu itu, ya, semua cabang ilmu itu ada pada keilmuan Bapak Ibu. Makanya kenapa menuntut ilmu itu wajib, ya. Minimal Bapak Ibu, kita itu membuka gerbang, membuka pintu pahala. Ya, contoh halnya seperti baca Al-Qur'an ini. Kalau kita ingin mendapatkan 2 pahala dari membaca Quran, kalau kita terbata-bata atau kalau kita masih belajar, maka itulah kemudian yang diharapkan Bapak Ibu. Ya. Dalam proses belajar ya, dalam proses belajar itu yang paling diharapkan. Tapi ketika tidak belajar, maka wallahu a'lam bissawab. Ya, apakah orang tersebut justru malah semakin ini ya. Ya wallahu a'lam lah. Intinya belajar itu wajib, karena itu yang kemudian akan membuka amalan-amalan Bapak Ibu semuanya ya. Ingat ya, pahala itu tergantung daripada amal yang kita lakukan ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan ya, saran dari kami terus belajar walaupun sulit. Terus belajar apapun yang terjadi, karena ya yang kita tahu kan selama ini yang wajib itu hanya sholat, zakat, ibadah haji, ibadah-ibadah yang seperti itu. Tetapi tidak pernah mengetahui bahwasannya ternyata ilmu pun juga wajib, menuntut ilmu pun juga wajib. Karena tidak akan pernah berhaji, tidak akan pernah bersedekah, tidak akan pernah haji, tidak akan pernah sholat, tidak akan pernah zakat ketika tidak mengetahui ilmunya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, terkhusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk Bapak Ibu yang Masya Allah Tabarakallah ya. Saya senang sekali ya, sekitar berapa tadi ya, 170 peserta yang hadir di
One Day One Tartil ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Bapak Ibu kesehatan, lancar rezeki, lalu kemudian segala sesuatunya, segala urusannya dipermudah supaya ibadah Ramadannya bisa maksimal. Itu saja barangkali ya. Saya Gilang Pradana pamit undur diri. Mohon maaf sekali Bapak Ibu ya apabila banyak sekali kesalahan atau dalam pengucapan tadi ketika membaca banyak kekeliruan ketika membaca ya, karena sekali lagi saya pun juga ya pentingnya kita membaca Al-Qur'an tidak sendiri itu. Ya, karena apa? Karena kita berpotensi untuk ada kesalahan dalam membaca ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita akhiri saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naktafi bihadza qadar aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Saya Gilang Pradana dan kru Sobat Ngaji yang bertugas izin undur diri. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk perbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.